Halo semuanya, di video kali ini mari kita membahas tentang layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak berbakat. Dapat diketahui anak berbakat menurut Renzulli merupakan mereka yang memiliki kecerdasan tinggi di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen pada tugas yang tinggi. Dengan karakteristik yang sering ditemukan, yaitu mereka mudah menerima informasi dengan cepat dan kritis, memiliki bakat istimewa di bidang tertentu, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu, apa saja layanan pendidikan yang dapat dilakukan untuk mereka yang diidentifikasi memiliki keberbakatan? Yang pertama, yaitu mengelompokkan mereka pada kelas khusus, yaitu siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan dimasukkan dalam kelas khusus dengan para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Adanya kemampuan yang sama ini akan menjadikan setiap individu dalam kelas tersebut merasa tertantang, dan pada akhirnya mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Metode kelas khusus ini tentunya tidak memungkinkan dengan jumlah peserta didik yang banyak, tetapi terbatas pada anak-anak pilihan. Tentunya desain kelas khusus bukan hanya sekedar mengelompokkan anak gifted dalam kelompok yang sama saja, tetapi juga harus mendesain ulang model pembelajarannya, kurikulum yang digunakan, sistem evaluasi yang diterapkan, dan model pemberian tugas. Yang kedua, program akselerasi. Program akselerasi adalah memindahkan murid secepat mungkin sesuai dengan kemauan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu belajar. Pemindahan dalam proses ini memasukkan individu belajar pada kelas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Tentunya proses pemindahan ini dapat dilakukan jika terlebih dahulu dilakukan tes akademik pada peserta didik tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, ada beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk anak berbakat. Ialah 1. Memberikan kesadaran kepada mereka untuk tidak menjadi seseorang yang perfeksionis. Hal ini penting untuk dilakukan agar mereka juga menyadari keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, sehingga seandainya mereka membuat satu kesalahan dalam pengerjaan tugas-tugasnya, maka hal itu hendaklah ditanggapi sebagai suatu kewajaran dan jangan dijadikan sebagai penghambat untuk melakukan kreativitas berikutnya. Kedua, pemberdayaan aktif aspek keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini dibutuhkan agar siswa memiliki peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan keberbakatan yang dimiliki. Dengan begitu, jangan sampai terjadi satu aspek tertentu tidak mendukung aspek lain, atau bahkan masing-masing aspek saling menjatuhkan. Tentunya situasi tidak dapat mendukung optimalisasi keberkembangan aspek keberbakatan yang dimiliki siswa. Ketiga, dan yang terakhir, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama hendaklah dapat mengenali potensi keberbakatan yang dimiliki anak, sehingga potensi ini dapat dikembangkan sejak awal masa anak-anak. Banyak hasil penelitian merekomendasikan tentang pentingnya pola pengasuhan untuk keberhasilan individu. Selain itu, peran orang terdekat atau significant people, teman sebaya, lingkungan sekitar, sangat penting bagi pengembangan keberbakatan anak gifted ini. Itulah beberapa layanan pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak berbakat dan sedikit kiat untuk orang-orang terdekat atau bahkan orang tua yang memiliki anak berbakat, sehingga mereka dapat menggali potensi mereka lebih dalam lagi. Itulah beberapa layanan pendidikan untuk anak berbakat yang bisa diberikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.